Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat dan yang terutama adalah nikmat Islam ya. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kelas kuliah gelombang ketiga ya. Benar ya? Gelombang ketiga ya? Absen mana absen? Berapa orang nih? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang mengundurkan diri siapa namanya? Ridho ya? Siapa? Oh, Ikhwan Hasanuddin. 3, 10. Loh, ini Ahmad Rizky belum? Harap. Ada? Ali Nasihin? Ada. Fikri Gunawan, no, kamu malah belum parap gimana sih? Ada semua. Ridho Saputra, ada. Rizky Ali kelas, ada. Berarti ini ada semua. Kita ini kayak SMK pariwisata ya. Jalan-jalan. Oke, 12 orang ya. Ini. Baik, kita lanjutkan kelas kita. Minggu kemarin ya, kita sudah belajar mengenai sejarah Bani Israel dan kekristenan dan perpecahannya gitu ya. Sudah ya kemarin ya. Kita nggak baca, kita nggak pelajari atau kita nggak bahas sedetail-detail mungkin karena juga tidak begitu signifikan ya buat kita. Tapi yang penting kita tahu dari mulai sejarah Bani Israel sampai masa atau periode Bait Suci yang kedua, kemudian dihancurkan, kemudian timbul kekristenan. Kekristenan ini apa namanya? Akhirnya menjadi agama negara ya, agama negara Romawi. Sehingga menjadi seperti sekarang dengan segala perpecahannya ya. Kita sudah melihat satu-satu aliran apa saja yang mereka punya dan itu masih berkembang ya, dan sampai sekarang masih berkembang, nggak cuman berhenti di situ aja. Total sekarang ada 45.000 sekte Kristen di seluruh dunia. Masih banyak aliran-aliran yang baru timbul. Ada yang disebut dengan apa ya kemarin ya, saya kemarin baru ketemu salah seorang pendeta dari yang ngakunya gereja Allah Esa gitu. Ngakunya Allah Esa gitu, tapi bisa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus gitu. Apakah itu multiplikasi nggak tahu ya. Bisa menduplikat dirinya sendiri nggak tahu kita ya, tapi itulah aliran-alirannya. Termasuk juga ada yang benar-benar mengaku bahwa mereka tuh triteis. Tahu nggak artinya triteis? Tiga Tuhan. Tiga Tuhan. Ya, tiga. Jadi Tuhannya tiga gitu. Ada yang ngaku begitu. Itu malah dari Amerika. Kalau yang Al-Aqsa kemarin ngakunya dari Australia. Nah, jadi masih berkembang nih. Ya walaupun perbedaannya dengan aliran yang lain mungkin secara apa ya? Secara akidah tuh bisa dibilang tipis-tipis gitulah. Nggak yang sampai kayak Unitarian dengan Trinitarian, dengan Oneness. Nah, Oneness ini nih yang pecah juga gitu. Nanti ada lagi yang Triteis kayak tadi saya bilang. Tadi kita cukup mengetahui aja, dan kita juga minggu kemarin sudah mempelajari juga kan sejarah di dalam Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, timbul ada golongan apa gitu lah ya. Tapi kita harus tahu latar belakangnya dan apa yang ada di dalamnya. Itu yang harus kita pahamin. Oke. Sekarang hari ini kita akan belajar mengenai sejarah daripada Bible
itu sendiri. Nah, kalau saya bilang Bible, itu belum tentu kitabnya orang Kristen. Kalau saya bilang Bible, itu juga termasuk kitabnya orang Yahudi. Oke? Kalian sudah tahu kan bahwa kitabnya orang Yahudi itu dijadikan sebagian daripada kitabnya orang Kristen. Sudah tahu kan? Perubahannya nanti kita pelajarin di di lain pertemuan. Tetapi sekarang dari mana ceritanya Bible Yahudi ini timbul dan bagaimana akhirnya bisa menjadi bagian daripada Bible-nya Kristen. Oke. Kita mulai ya. Nah, ini tabelnya nih. Bagannya seperti ini. Nah, tapi ini nggak serumit yang kemarin ya. Ini kita hanya, kalau saya nggak kasih waktu bicara jangan bicara ya. Jangan. Nanti kalau saya kasih waktu tanya baru tanya ya. Nah, jadi kita nanti akan mempelajarinya berdasarkan timeline gitu atau garis waktu. Berdasarkan masa siapa, kira-kira di tahun berapa, di abad berapa, timbul apa, nanti menjadi apa gitu ya. Kita mulai saja. Kita mulai dari zaman Israel dan Yehuda. Kira-kira di abad ke-10 nih ya. Nah, kira-kira tahun 931 BCE. Ada yang tahu singkatannya BCE? Before Common Era ya. Jangan pakai AD ya. AD tahu kan? Singkatannya udah? Domini. Tahun tahun Tuhan kita. Nah, kita pakainya BCE aja atau SM lah sebelum Masehi gitu ya. Ini adalah permulaan sejarah Bible yang dapat diverifikasi. Israel kuno kan terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, kira-kira di tahun 931 ini yang paling tua dokumen yang masuk ke dalam Bible itu yang disebut dengan himne tua atau yang contohnya lagu Deborah gitu. Kitabnya nanti ada hakim-hakim contohnya gitu ya. Ini ada prasasti, tell and tale. Ini penyebutan tertua untuk rumah Daud kira-kira di tahun 840 sebelum Masehi. Nah, jadi ini yang paling tua nih. Kemudian kira-kira sebelum 871 BCE, Ahab dari keluarga Omri menjadi raja Israel. Menurut Bible, Elia ini maksudnya Nabi Elia ya, aktif selama pemerintahan ini. Nah, di antara waktu itu ada cerita-cerita yang berpusat pada tokoh Musa. Ada juga cerita-cerita yang berpusat pada tokoh Abraham. Kalau yang Musa lebih populer di daerah Israel Utara, dalam cerita berpusat Abraham populer di daerah Israel Selatan. Coba kita lihat di sampingnya. Nah, ini ada beberapa kitab yang dinamai dengan Amos, Hosea, dan Mika. Jadi udah mulai dari abad ini. Nah, pertanyaannya gini. Ini 931 berarti abad berapa? Abad ke berapa? Ya 10 sebelum Masehi. Abad ke-10 sebelum Masehi ya. Kalian harus paham. Jadi kalau yang disebut abad ke-10 itu berarti dari tahun 1000 sampai tahun 900 sebelum Masehi. Itu disebut abad ke-10. Nanti tahun 900 sampai tahun 800 sebelum Masehi berarti abad ke-9 dan begitu seterusnya ya. Nabi Musa lahirnya kira-kira atau hidupnya abad berapa? Ada yang tahu? Nabi Musa? Terus ya abad yang jelas setelah Ibrahim abad itu. Ya, abadnya nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira abad ke-14 sampai 13 sebelum Masehi. Berarti kira-kira tahun 1400 sampai 1300-an. Mungkin bisa lebih dari situ lah ya. Kan umurnya juga sendiri kita tidak tahu pasti. Ada memang di riwayat Israeliat ada, cuman kita anggap atau berpatokan abadnya 14 sampai 13 sebelum Masehi. Kalau Nabi Musa alaihissalam hidupnya kira-kira di abad itu, terus cerita-cerita yang bermula atau cerita-cerita yang baru timbul di abad ke-10 dan ke-9 ini, berarti Bible-nya Yahudi yang disebut Torah itu tulisannya Nabi Musa atau bukan? Beda berapa ratus tahun? Ya, bedanya kira-kira bisa 500 tahun ya bedanya. Jadi tidak mungkin tulisan Nabi Musa alaihissalam gitu. Oke. Lanjut ya. Kira-kira di tahun 841 sebelum Masehi, Jehu menjadi raja Israel.
menurut Black Obelisk of Shalmaneser ketiga, Israel menjadi budak bangsa Assyria selama pemerintahan Jehu. Kita sudah bahas sedikit lah ya waktu yang minggu kemarin bahwa di dalam sejarah Bani Israel itu Bani Israel menjadi budak di Mesir kira-kira 400 tahun lebih. Kemudian di bawah penguasaan setelah mereka keluar dari Mesir kan merdeka menjadi negara yang dipimpin oleh hakim-hakim. Kemudian mereka mengangkat Raja Saul. Kemudian mereka pecah. Setelah pecah mereka malah di bawah penguasaan Assyria dulu ya. Kemudian digantikan oleh Babilonia, kemudian digantikan oleh Persia, kemudian digantikan oleh Yunani, baru digantikan oleh Romawi. Mereka berada di penguasaan bangsa-bangsa lain yang semuanya ini boleh dibilang bangsa-bangsa yang menyembah apa? Berhala. Ya, kita sebut aja pagan gitulah. Ya, Pak. Oke. Nah, selama mereka menjadi budak bangsa Assyria di masa pemerintahan Jehu, coba kita lihat ada kitab apa yang ditulis. Nggak ada ya, tadi udah itu ya. Nah, kemudian turun di kira-kira antara 841 sampai 760 BCE. Rekaman seismik mengkonfirmasi bahwa gempa besar yang disebutkan dalam kitab Amos terjadi sekitar waktu ini. Nah, sekitar berarti abad ke-8. Di abad ke-8 ini juga ada dokumen-dokumen atau catatan yang disebut dengan kode hukum, ya bahasa Indonesianya ya, ditambahkan di dalam kisah-kisah yang berpusat pada Musa. Di masa ini pula juga udah mulai ada kitab yang disebut dengan Tawarikh Raja-Raja Israel. Ini hilang. Kemudian juga ada kitab Yaser. Ini juga hilang aslinya. Kemudian mulai ada kitab Yesaya pasal 1 sampai 39. Nah, ini di bawahnya ini tahun berapa nih? Oke, masih masuk lah ya. Ini masuk ya di tengah ya. Ini juga mulai ada tulisan yang disebut dengan liturgi bait dan juga kumpulan berbagai ucapan. Ini nanti yang menjadi cikal bakal nih, Mazmur dan Amsal. Mazmur ini kalau yang kita sering dengar dalam Quran Zabur. Oke. Kalau Amsal itu yang disebut sebagai tulisan Nabi Salomo. Oke. Kemudian kita masih di abad ke-8, kira-kira 721 sebelum Masehi. Kerajaan Israel jatuh ke tangan Assyria, banyak warga Israel Utara dibawa ke Assyria, sementara lainnya melarikan diri ke selatan, di mana di bawah pemerintahan Raja Hezekia atau Hizkia. Nah, ini di sini ada kisah Raja Daud, kemudian ada Tawarikh Raja-Raja Yehuda, ini juga hilang. Kemudian ada kitab-kitab yang disebut dengan Yeremia, Zefanya, Obadja, Nahum, Habakuk. Ini semua nama nabi-nabi ini ya. Oke. Kemudian masuk ke abad ke-7 di 624 sebelum Masehi. Itu kok flickering? Hah? Nanti dihitungnya enggak? Nah, ini di 624 sebelum Masehi, Raja Yosia menginisiasi pembentukan ulang agama berdasarkan inti daripada kitab Ulangan. Ada ditulis kitab Ulangan, di sini ada kode DTR1. Ini nggak bisa dihilangin ya flickeringnya? Diapain? Tuh udah ya. DTR itu yang dimaksud dengan Deuterokanonika. Jadi nanti kita akan belajar mengenai ada 4, namanya apa ya? Kalau di kita kenal tuh dengan mazhab, ya. Saya kalau bilang mazhab langsung ngangguk. Kalau dia bilang sekolah Deuterokanonika agak bingung ya. Mazhab lah inilah ya. Jadi nanti di zaman-zaman ini tuh ada mazhab yang disebut dengan mazhab apa? Mazhab Yahwis, mazhab Elohis, mazhab Deuteronomis, dan mazhab Priestly. Ini ada 4 mazhab yang menyumbangkan apa namanya disebutnya, sumber-sumber kisah di dalam 5 kitab Torah atau 5 kitab Musa, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di dalam situ kisahnya bersumber dari 4 mazhab itu gitu. Oke, kemudian di zaman itu juga ada yang namanya gulungan Ketef Hinnom atau ayat-ayat Babel tertua yang ditemukan. Itu ada memuat
ayat-ayat yang dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 24-26 ini sekitar 600 sebelum Masehi. Nah, tadi yang kita lihat di atas dari mulai yang himne tua, juga Tawarik ini, Yaser, Kisah Raja Daud, Tawarik Raja Yehuda, ini semuanya masuk dalam kitab-kitab yang disebut dengan Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Ini sumber kisahnya juga dari mazhab Deuterokanonika. Oke. Nggak ada lagi. Setelah itu masuk ke abad ke-6 sebelum Masehi. Kerajaan Yudea jatuh ke tangan Babilonia. Yerusalem dan bait suci pertama dihancurkan dan banyak orang Israel diungsikan ke Babilonia. Oke. Tadi kalau ada ulangan, sekarang diperbanyak. Jadi istilahnya dengan tolong ditutup aja itu pintunya bisa. Pintu kamar mandi tolong tutup. Sudah tertutup belum? Terkunci. Dikunci. Hah? Iya, dikunci aja. Oke. Nah, Deuteronomi 1 dan Deuteronomi 2 itu menunjukkan generasi yang berbeda dari kelompok Deuteronomis gitu ya. Nah, dari sini juga baru timbul kitab-kitab yang tadi kita lihat bersumber dari Musa dan Abraham. Ini menjadi satu, menjadi kitab-kitab Kejadian, Keluaran, dan Bilangan. Ini dipercaya bersumber dari mazhab yang disebut dengan JE. JE itu yang tadi saya sebut Yahwis dan Elohis. Berarti ini dua mazhab nih. Oke. Ada lagi yang disebut dengan kitab Kode Kesucian. Kemudian ditambah dengan Imamat. Yang tadi, yang Kejadian, Keluaran, Bilangan itu ditambah dengan tambahan P. P itu artinya priestly, ya tadi mazhab yang keempat. Yang Imamat juga priestly, menjadi kitab yang disebut dengan Tetrateh. Tetra berapa? 4. Iya, 4, ya kan? Ini nanti ditambah lagi dari yang tadi yang ulangan, ditambah lagi dengan tambahan yang priestly, menjadi kitab yang disebut dengan Pentateuch. Kalau Penta? 5 itu yang tadi itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke. Nah, ini kira-kira di abad keberapa nih? Nah, antara abad ke-5, abad ke-4 Pentateuch ini jadinya gitu. Ya, kalau yang 458 Ezra memimpin sebuah kelompok yang kembali dari Babilonia dan berperan penting dalam menyusun Torah. Torah ini yang disebut dengan Pentateuch. Oke. Kalau di di tahun 330 sebelum Masehi itu Alexander Agung menaklukkan Persia dan Yudea, menjadikan bagian dari dunia Helenistik. Tahu ya Helenistik ya? Dunia budaya Yunani kuno yang mempercayai dewa-dewi gitu ya. Nah, tadi selama ini yang di atas pada waktu ada kitab Kejadian, Keluaran ini juga ada tambahan dari kitab-kitab Yosua, Hakim, Samuel, dan Raja-Raja oleh DKR 2. Nanti juga ada kitab-kitab nubuatan Yeskiel, juga ada kitab-kitab atau pasal-pasal 40 sampai 55 di dalam Yesaya. Kemudian yang di atasnya apa? Yeremia, ada koreksi dari Barukh. Sini nggak ada. Turun ke abad berapa tadi ini? Abad 6 sampai ke 5. Ada Trito Yesaya bagian ketiga, pasal 55 sampai pasal 66. Juga mulai ada kitab nabi-nabi yang lain, Hagai, Zakaria, Maleaki, Yunus, Yoel. Sehingga ini kitab-kitab nabi-nabi ini disebut sebagai kitab 12 gitu. Kalau yang tadi ada Yeskiel, nubuatan menjadi kitab Yeskiel oleh orang-orang majelis besar. Nah, pada saat ini juga ada surat-surat kenangan atas Ezra, kenangan atas Nehemia. Kemudian pada waktu yang kurang lebih sama, timbul kitab Mazmur dan Amsal. Perhatikan lagi. Kalau kita sebut Mazmur, kita ingat Zabur. Tradisinya mengatakan bahwa Mazmur ditulis oleh Nabi Daud, ya kan? Sedangkan Nabi Sulaiman aja meninggalnya kira-kira tahun 930 Masehi. Ini kitab Mazmur yang kita lihat ini, kira-kira di abad berapa nih? Abad ke-5, 4 ke-5 sampai ke-4. Ya, sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Daud
berarti kan di atas 930 Masehi. Berarti bisa kira-kira abad ke-10 sampai abad ke-11 sampai abad ke-10 kan? Anggap abad 10 lah. Abad 10 ini abad ke-5, ke-4. Berarti Mazmur kira-kira ditulis sama Nabi Daud nggak? Nah, itu ya. Ini semuanya ada dasarnya nih, ada bukunya nih ya. Jadi kalau dibilang Torah atau 5 kitab Musa atau Pentateuch ditulis nggak sama Nabi Musa alaihissalam? Tidak, karena rentangnya beda ratusan tahun. Mazmur atau Zabur ditulis nggak oleh Nabi Daud alaihissalam? Tidak, karena bedanya juga ratusan tahun. Oke. Nah, kalau yang tadi yang kitab nabi-nabi ini menjadi kitab yang disebut dengan Nevi'im, ya, kitab nabi-nabi. Kalau yang tadi yang kenangan atas Esra dan Nehemia menjadi Esra Nehemia atau Pentawarikh, disebut dengan Tawarikh. Kemudian ini nanti menjadi gabungan menjadi kitab-kitab yang lain. Kalau yang Mazmur, Amsal, ada kitab Ayub juga. Di sini juga timbul kitab Rut, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ester, dan ada yang juga disebut dengan 5 gulungan, ditambah dengan Daniel, menjadi kitab-kitab yang disebut dengan tulisan atau ketuvim. Oke. Minggu kemarin kita sudah lihat ya, sudah lihat ini kan. Di dalam ini ada Torah, Nevi'im, ketuvim. Nah inilah asal usulnya di sini. Oke. Oke, dari ketuvim, sebentar saya lihat nih. Saya harus ceritakan yang ini dulu nih. Tadi yang antara Pentateuch sama Nevi'im sudah jelas ya. Taurat sama Nevi'im sudah jelas kan. Yang Taurat atau yang Pentateuch itu kira-kira di abad ketiga nih. Tadi kan 330 ya kita ya. 301 sebelum Masehi, Yudea di bawah penguasaan dinasti Ptolemy atau Mesir. Kemudian kira-kira di tahun 260 sebelum Masehi, Raja Ptolemy II Philadelphus membentuk tim untuk menerjemahkan Taurat ke bahasa Yunani disebut Septuaginta. Ya, Septuaginta. Ini kitabnya. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ya. Jadi sambil ngomong ada barangnya gitu. Enak kan gitu kan. Di tahun 200 sebelum Masehi, penguasaan Yudea beralih ke Seleucid. Bentar saya lihat di sini. Nah, berarti di zaman-zaman ini juga sudah mulai ada kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab apokrifa. Ya, ada kitab Sirah, Tobit, kemudian ada prolog ditambahkan, kemudian ada Yudit dan Baruch, ada kebijaksanaan Salomo, 1 Makabe, 2 Makabe. Ini dari sejarah pemberontakan Makabe ya. Ini semua nanti yang membentuk kitab-kitab yang disebut dengan apokrifa. Ini terbentuk kira-kira ini malah di zaman yang diperkirakan Yesus hidup gitu. Nah, yang tadi Septuaginta itu dari abad ke berapa nih? Kedua sebelum Masehi. Kita baca aja nih. Di tahun 164 sebelum Masehi, setelah 3 tahun pemberontakan, kaum Makabe menguasai Yerusalem dan Bait Suci kedua, di mana sebelumnya dinodai oleh Antiochus keempat Epiphanes. Tahun 14 sebelum Masehi, salah satu dari kaum Makabe, Simon Tasim, menjadi pangeran Yudea, sekaligus mendirikan dinasti Hasmonean sebagai penguasa turun-temurun dari yang sekarang negara Israel berdiri. Kira-kira pada zaman ini, itu ditulis kitab-kitab yang disebut dengan gulungan Laut Mati, ya. Termasuk fragmen-fragmen dari setiap kitab dalam Bible Ibrani, kecuali kitab Ester, ya. Ini kira-kira dari tahun 250 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Nah, kira-kira di tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompei Agung menguasai Yerusalem, membuat Yudea menjadi negara bagian Romawi. Di tahun inilah Septuagintanya komplit nih, gitu. Ya.
Ini isinya nabi-nabi, tulisan dan beberapa apokrifa ditambahkan. Kemudian tahun 37 sebelum Masehi, Romawi menunjuk Herodes Agung menjadi raja Yudea. Jadi Herodes itu adalah raja boneka gitu loh. Nah, tahun 4 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 30 Masehi, inilah perkiraan masa hidupnya Yesus. Oke. Di sini sudah ada tulisan apa nih? Belum ada ya, ini tadi malah apokrifa ya. Nah, setelah Yesus nggak ada, antara tahun 30 sampai 70 Masehi, inilah masa-masa pertama yang disebut dengan surat-surat Paulus pertama ditulis, yaitu Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, dan Filemon. Yang lain bagaimana? Yang lain, kan surat Paulus tuh kira-kira ada 13 ya. 13 surat. 14 kalau mau dihitung dengan kitab Ibrani, tapi kalau yang kitab Ibrani itu sudah jelas itu bukan tulisan Paulus gitu ya. Tulisan Paulus yang pertama kali ditulis itu kira-kira tahun 48 Masehi. Oke. Ditulis kemudian baru di tahun 70 Masehi ya, Yerusalem dan Bait Suci kedua sepenuhnya dihancurkan oleh Romawi setelah terjadi pemberontakan besar oleh Yahudi. Beberapa orang bijak Yahudi pindah ke Yafne, di mana mereka dikenal sebagai rabi. Kekristenan mulai terlihat berbeda dari Yudaisme. Kita sudah belajar ya kemarin ya. Kira-kira setelah Bait Suci kedua dihancurkan, orang-orang Yahudi yang mengikuti Taurat, yang mempelajari Taurat, mereka pindah ke Yafne, kemudian dikenal sebagai kelompok Rabbinik Yudaisme. Okay. Ini terlihat berbeda sama sekali dengan yang disebut dengan Kristen atau kekristenan yang mengikuti pemikiran Paulus. Kita lihat pada zaman-zaman ini, tahun 70 Masehi ini justru sesaat sebelum Bait Suci kedua dihancurkan tuh dipercaya bahwa kitab Markus itu baru pertama kali ditulis ya, sebelum Matius dan Lukas. Matius dan Lukas itu menyadur dari Markus. Ini ada foto Mr. Bean lagi ngeliat temennya nyontek, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ada, kelihatan ya? Nah, kira-kira gitulah Matius dan Lukas gitu ya. Menyadur dari Markus, kemudian baru ditambah dengan Yohanes, dan surat-surat Rasul dan Wahyu. Ini semuanya anonim. Tahu maksudnya anonim? Yang menulis tidak mengaku bernama siapa-siapa gitu. Jadi tidak ada tulisan nama penulis gitu. Semuanya anonim. Ya. Baru kira-kira di antara 70 sampai 135 Masehi, surat-surat tambahan yang disebut dengan Paulus juga ditulis. Ini juga anonim, ya. Baru surat-surat Paulus, Gospel dan surat-surat Rasul dan Wahyu itu baru dijadikan menjadi Perjanjian Baru. Ini ada dokumen yang dianggap paling tua, itu disebut dengan Papirus 52 nih. Fragmen tertua Perjanjian Baru. Dan ini pun bukan asli, ini pun salinan gitu. Jadi yang asli semuanya sudah tidak ada. Yang ada adalah salinan dari salinan dari salinan dari salinan gitu. Oke. Dokumennya memang banyak. Dokumennya banyak. Untuk Perjanjian Baru aja mungkin kurang lebih 5.800 dokumen salinan gitu ya. Tapi dari 5.800 salinan itu tidak ada dua yang identik. Paham ya maksudnya? Semuanya berbeda-beda gitu. Entah itu perbedaan huruf, perbedaan kata gitu. Saya pernah bahas juga kemarin yang ada kata Kristianos dengan Kristianos. Itu hanya perbedaan satu huruf yang kelihatan pernah dihapus gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Papirus 46. Ini juga salinan tertua dari surat Paulus. Ini di abad kedua nih berarti ya. Ada lagi nanti Papirus 66, salinan tertua Gospel, kebanyakan dari Gospel Yohanes, ini juga di abad kedua. Nah, setelah menjadi Perjanjian Baru ini, yang Septuaginta yang udah komplit ini, ya. Ini kan sebelumnya ini menjadi Vulgata nih. Dari Vulgata baru menjadi Codex Vaticanus. Codex Vaticanus selain diambil dari yang Septuaginta,
juga dimasukkan dari Perjanjian Baru. Jadi Septuaginta dan Perjanjian Baru ini yang menjadi Codex Vaticanus. Codex Vaticanus ini yang menjadi salinan Bible tertua terlengkap dalam bahasa Yunani, berisi Septuaginta dan Perjanjian Baru. Ini ditulis kira-kira di pertengahan abad keempat Masehi. Berapa ratus tahun jaraknya dari Yesus coba? Dari tahun 30 Masehi ke 350 Masehi, berarti selisih kira-kira 320 tahun, ya. Selain itu juga ada, sebenarnya tidak lama dari Vatikanus ini ada juga kodeks yang disebut Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus ini umurnya kira-kira dengan Vatikanus bedanya kurang lebih 30 tahun. Nanti ada lagi Codex Alexandrianus. Itu yang sejaman gitu ya. Di luar daripada tiga itu nanti ada Codex Bodmer III, manuskrip Bible Koptik tertua, ini juga di abad keempat Masehi. Kemudian juga ada Codex Sangalensis, ini adalah manuskrip paling awal dari Vulgata, Bible bahasa Latin, yang ditulis di tahun 450 Masehi. Ada lagi British Library M14470, ini adalah manuskrip paling awal dari Peshitta atau Bible Syriac. Ini di abad kelima Masehi. Nanti ada Gospel Garima, manuskrip yang paling awal untuk kekristenan Ethiopia di tahun 500 Masehi. Nanti ada lagi Bible Wulfila, manuskrip paling awal Bible Gotik di tahun 550 Masehi. Nanti ada juga Codex Leningradensis Masoretic Text, salinan lengkap tertua Tanakh dalam bahasa Ibrani di abad ke-10 Masehi. Abad 10, bayangin. Kalau yang Masoretic ini adalah kitab Bible Yahudi dalam bahasa Ibrani, tapi yang sudah menggunakan harkat, yang sudah menggunakan nikut namanya. Nikut itu harkat sama aja. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Pakai mic. Enggak kan? Nggak perlu perkenalan kan? Terserah. Ya. Boleh perkenalan. Terkait dengan tadi Matius, Lukas, Yohanes yang anonim itu, berarti Lukas, Yohanes itu bukan nama penulis kitabnya, Ustaz? Bukan. Nama-nama dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini diatributkan oleh Bapak Gereja. Yang pertama adalah Santo Papias di tahun 135 Masehi. Yang kedua diatributkan oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi di dalam bukunya berjudul Against Heresies. Baru diatributkan kitab ini disebut Matius, kitab ini disebut Markus, kitab ini disebut Lukas, Yohanes gitu. Yang mengatributkan tadi dua Bapak Gereja itu. Nanti ada lagi tulisan-tulisan dari Papias dan Irenaeus itu diceritakan ulang oleh Bapak-Bapak Gereja yang lain. Misalnya Eusebius gitu. Jadi nama-nama itu bukan nama-nama si penulis, tapi nama yang diatributkan oleh tradisi gereja. Bukan nama-nama dari Yesus ya, bukan ya. Kalau Quran, nama surat dari siapa? Dari Allah langsung. Ya, maksudnya yang memberitahukan ayat ini masuk ke dalam surat ini, nama suratnya ini. Rasulullah langsung, Ya, Rasulullah. ya kan? Iya. Yang masyhur begitu kan? Iya, betul. Kalau ini Markus, Matius, Lukas, Yohanes, nama-nama ini bukan dari Yesus gitu. Jadi Yesus tidak pernah memberitahukan ada ayat-ayat ini masuk dalam kitab ini, atau surah ini masuk dalam kitab Matius, nggak pernah. Itu nggak ada. Ya, dan Al-Quran juga kan nggak sejauh itu jaraknya seperti Injil tadi. Kalau Quran kan jaraknya nggak sampai 25 tahun sudah iya. jadi mushaf. Iya, nggak salah. 2 kali lagi mushafnya. Iya. Oke. Terkait ini juga Ustaz, tadi yang Tetrate itu kan? Tetrate. Ya. Perjanjian lama di situ kan terbentuk dari nabi-nabi sebenarnya seperti ada Mikael ya, kemudian ada Mikael. Yeremia, kan itu semua nama-nama nabi tadi. Mikael bukan, Mikael nama malaikat. Malechi ya, Malechi ya. Malechi, kemudian yang lain-lain itu kan ada Zakaria juga disebut, kemudian Yeremia, kan itu nama-nama nabi semua. Nah, apakah kitab-kitab yang tadi itu muncul itu memang sesuai dengan nabi itu muncul atau dibuat oleh orang lain? Kalau tradisi mereka mengatakan bahwa yang menulis itu nabi itu sendiri. Tetapi sekarang kita buktikan aja.
Contoh aja satu. Kita lihat di sini, Yesaya. Yesaya pertama kali tadi timbul kan di mana? Nih, Ya. yang Yesaya 139 nih ya. Coba kita lihat ini di tahun berapa? 760 sampai 840 sebelum Masehi. Oke, Nabi Yesaya memang dipercaya hidup di abad ke-8 antara tahun 700-an sekian lah ya. Ini baru Yesaya yang pasal 1 sampai 39. Sedangkan Yesaya yang pasal 40 sampai 55 ditulis kira-kira abad ke berapa? Udah abad ke-6. Apa mungkin ini yang nulis Nabi Yesaya juga? Enggak. Gitu. Ini bukti kan? Ya. Belum lagi nanti ada lagi Trito Yesaya. Kalau ini di Utro. Yang pasal 55 sampai 66 ditulisnya kapan? Kira-kira tahun 539 sampai 458 Masehi, sebelum Masehi. Berarti nggak mungkin dong tulisan Nabi Yesaya dong. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa yang ditulis atau yang disebut dengan kitab nabi-nabi itu belum tentu nabi-nabi itu menuliskan. Gitu ya. Bisa jadi memang ada nabi-nabi yang menuliskan, bisa jadi bukan. Bisa jadi yang menulis adalah pengikut-pengikutnya. Gitu. Setiap nabi, ya memang tidak semua nabi punya pengikut ya. Tapi ketika diutus seorang nabi, ketika dia punya pengikut ini biasanya menulis-menulis gitu loh. Ya. Ini sama seperti Nabi Muhammad SAW kan, yang menulis bukan nabi sendiri gitu, sahabat-sahabatnya. Nabi hanya mendiktekan. Tapi kalau di sini belum tentu nabinya mendiktekan. Ya, ini adalah semacam pengetahuan daripada para pengikutnya aja, menulis menurut pemahaman mereka gitu. Tadi seperti Yesaya 1 sampai 39 kemungkinan bisa dibenarkan, tapi yang lain. Ya gitu. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat atau membuktikan bahwa Nabi Musa tidak menulis Taurat, Nabi Daud tidak menulis Zabur atau Mazmur, dan Nabi Isa tidak menulis Injil. Makanya di awal-awal kalau saya tanya, apakah Nabi Musa menulis Taurat? Buktinya di sini. Berdasarkan kajian ilmiah, akademis, yang semua ada datanya, terbukti kan? Yang disebut dengan Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen, yang ada kitab disebut Pentateuch atau 5 kitab Musa, bukan tulisan Nabi Musa. Nanti kita bisa melihat lagi lebih dalam lagi, bukti-bukti yang lebih dalam bahwa Nabi Musa tidak menulis Taurat. Karena ada salah satu yang paling jelas, kisah kematian Musa. Ada di dalam kitab Musa. Apa mungkin orang mati nulis sendiri? Kan nggak mungkin. Kejadian yang akan datang ditulis oleh orang yang akan mati, gitu kan juga nggak mungkin. Karena ceritanya cukup detail gitu. Ya. Itu pertama. Yang kedua, di dalam 5 kitab Musa itu ada nama-nama dan kejadian yang adanya itu ratusan tahun setelah Nabi Musa. Mungkin terjadinya pada zaman Nabi Daud gitu. Tapi tertulis dalam kitab 5 kitab Musa. Bagaimana ceritanya gitu. Ya, nama-nama yang adanya ratusan tahun setelah Nabi Musa ditulis di kitab 5 kitab Musa. Itu juga nggak mungkin Nabi Musa yang menulis gitu. Oke, ada lagi? Yang lain? Bismillah. Terkait yang tadi, kau telah menjelaskan histori penulisan kitab Bible sendiri kan. Artinya tidak ada nabi satupun atau tidak ada nabi satupun yang mendiktekan ataupun bahkan menulis sama sekali tidak, karena jarak terlalu jauh. Di awal pertemuan kemarin, pas waktu masih di kampus, kau menyampaikan Bible yang kita pegang sekarang ini hampir seluruhnya palsu, tapi masih ada yang ada beberapa yang masih asli, tapi nggak semua, beberapa kau sampaikan. Lantas apakah kita berhak menyampaikan ini 100% palsu? Sedangkan tadi kan tidak ada nabi satupun yang menulis, tidak ada jaraknya. Apakah ini 100% bisa dikatakan palsu atau masih ada yang asli? Lalu kalau misalkan ada yang asli, gimana cara kita memahaminya? Nah, jadi kita harus menggunakan batu ujian. Ya, kalau kita mengukur sesuatu kan kita harus menggunakan penggaris. Dalam hal ini penggaris kita apa? Al-Quran. Al-Quran. Gitu. Jadi kalau di dalam ini masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Quran, kita boleh terima. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran, ya kita tolak. Walaupun yang nulis saya anonim. Hah? Iya. Iya. Ya karena bisa jadi dia apa namanya? Di dalam kitab-kitab yang mungkin anonim itu, kalau ada pesan
yang setara dengan kul huwallahu ahad, terima nggak? Terima. Terima. Nah itu maksud saya. La ilaha illallah misalnya. La ilaha illallah juga. Satu ayat Quran. Ya, artinya yang berkesesuaian dengan Quran kita boleh terima. Masih ada kebenaran. Baik yang kitab Yahudi maupun yang kitab Kristen. Yang tidak sesuai ya kita tolak. Jadi pegangan kita adalah Al-Quran. Karena Al-Quran disebut sebagai Al-Muhaimin. Ya, batu ujian, pengoreksi, Al-Furqan, pembeda. Gitu. Nah, nanti kalau kita misalnya di dalam hal kita berdialog, kita ditanya misalnya, bagaimana ceritanya kamu bisa meyakini bahwa Al-Quran itu 100% benar? Harus bisa jawab. Gimana jawabnya? Allah yang menjamin. Ya kalau cuma ada kalimat Allah yang menurunkan kitab ini dan Allah yang akan menjamin, terus jaminannya apa? Apa yang bisa dilihat oleh orang di luar Islam gitu maksudnya? Banyaknya yang menghafalkan. Satu. Kedua, apakah kalau cuma menghafal itu jaminan? Masih otentik. Ya, kalimat aslinya masih otentik. Ada Tidak ada tambahan dan yang dikurangkan. Apanya? Huruf hijaiyahnya apa harakatnya? Al-Quran, kalimat-kalimatnya. Hah? Kalimatnya. Kalimatnya. Artinya ayatnya. Ya, ayatnya. Oke, huruf hijaiyahnya berubah nggak? Berubah, huruf hijayanya berubah. Hus. Dari Hong Kong. Iya kan ada perubahan, penambahan penulisannya berubah. Penambahan apa? Dari dulu kan untuk kalau dari dulu itu penulisan kan ada perkembangan. Semenjak zaman Khalifah Utsman itu kan cuman seperti memang ada tulisan Arab tapi tanpa titik, tanpa harokat. Nah, kesini. Kan yang saya tanya huruf hijaiyahnya. Iya hurufnya tetap cuman Kan tadi saya tanya huruf hijaiyahnya berubah nggak? Hurufnya enggak berubah. Tadi siapa yang bilang berubah? Huruf hijaiyahnya tidak berubah. Yang berubah apa harakatnya? Harokat itu pun juga tergantung dari dialeknya. Orang sini ngomong dengan dialek ini, dia menggunakan harakat yang berbeda dengan orang daerah sini yang menggunakan dialek berbeda. Gitu. Dialek yang berbeda. Contoh misalnya, orang Sunda katanya nggak bisa ngomong F, bener nggak? Ngomongnya apa? Kata orang Sunda, enggak itu fitnah, kata gitu kan. Kira-kira gitulah. Orang Jepang kalau disuruh ngomong R gimana? Nggak bisa. Mau dibolak-balik, mau dijungkir balikin juga tetap aja nggak bisa gitu. Karena lidah dia udah terbentuk dari bayi gitu. Jadi perbedaan itu yang kita sebut dengan qiraat sabah. Itu yang harus kita pahamin. Tapi huruf hijaiyahnya berubah nggak? Enggak. Mau dimanapun huruf hijaiyahnya sama, cuman cara bacanya atau variasi bacanya yang berbeda. Sama seperti contoh, tahu kalau orang di dalam bahasa Inggris ada kata color. Artinya apa? Warna kan? Yang benar nulisnya C-O-L-O-R atau C-O-L-O-U-R. Yang benar yang mana? Yang pertama. Hah? Pertama. Yang pertama. Yang kedua salah? Salah. Kata siapa salah? Iya kan color memang C-L-O-R. Berarti kamu taunya cuma segitu doang. Ada bahasa Inggris juga di daerah lain yang menuliskan dengan C-O-L-O-U-R. Sama. Artinya sama. Tidak salah. Sama-sama color, sama-sama artinya warna. Itulah tadi yang kita bilang variasi bacaan. Ya, paham ya? Jadi hanya beda masalah dialek. Oke. Tapi kalau di dalam Bible itu bukan variasi bacaan, tapi variasi teks. Beda nggak? Beda. Variasi teks. Jadi artinya gini. Ini dulu pernah ada semacam kayak penelitian ya dari Jerman, sebuah institut. Kalau nggak salah namanya Munich Institute atau apa ya. Tapi ini apa namanya? Karena bukunya juga tidak. Sebentar. Iya benar, namanya Jerman Munich Institute. Itu mereka mencoba mengumpulkan naskah Quran dari seluruh dunia, ya, dikumpulkan. Terkumpul ada berapa nih? 42.000 apa namanya? Buku, kitab, ya, 42.000 mushaf.
setelah diteliti dari 42.000 itu tidak ada, nggak usah ditampilin. Setelah diteliti tidak ada 2 naskah Quran yang berbeda. Jadi artinya semua huruf hijaiyahnya sama. Oke. Yang berbeda hanya tanda baca gitu. Tapi naskah perjanjian baru itu dikumpulkan semua, terkumpul 24.000 buku ya. Dari 24.000 itu tidak ada 2 buku yang identik gitu. Artinya tidak ada 2 buku yang benar-benar sama gitu. Bedanya di situ. Yang Quran tadi 42.000 tidak ada yang beda, yang PB 24.000 tidak ada yang identik. Bedanya gitu. Ya. Ini apa? Informasi ini dulu tuh pernah ditulis oleh seorang yang namanya siapa ya? Saya lupa ya. Saya cari bukunya juga memang nggak ketemu sih. Itu soalnya dokumennya katanya hancur sebelum atau pas lagi Perang Dunia Kedua. Gedungnya dibom. Jadi hancur semua. Oke, itu informasi aja lah ya. Kita balik lagi ke sini. Tadi pertanyaan sudah terjawab ya? Oke, ada lagi bertanya? Jadi bertanya tadi kan dibilang kalau mazhab mazhab lah beberapa yang di Sekolah. Ya. apa namanya sekolah. Sekolah anggap aja. Itulah yang tadi. di dalam Kristen itu kan sampai puluhan ribu itu. Apakah di antara puluhan ribu itu nanti masing-masing dari sekte itu bisa nimbulkan versi Bible sendiri? Ada. Pasti ada itu. Ada. Nanti. Belum nyampe itu. Kalau nyampe. Kebiasaan. Belum dijelasin udah nanya. Nanti ada nanti. Ya, nanti kita juga belajar bagaimana versi Bible itu bisa berkembang. Dari siapa? Dari dokumen apa gitu. Nanti. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita ke situ. Lanjut? Oke, berarti yang ini sudah cukup ya. Sekarang kita ke sini. Ambil ini. Nah, ini. Ya, ini kalau ini nggak terlalu panjang, segini aja. Oke, tadi kan kita sudah melihat ada tanah kan, kita sudah tahu tanah kan dari abad ke-4 sampai abad 1 sebelum Masehi. Kemudian Septuaginta dari abad ke-3 sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Vulgata tadi di abad ke-4 Masehi, ya. Dari Vulgata ini menurunkan Bible yang disebut dengan Bible Wycliffe. Ini di abad ke-14 Masehi. Kemudian juga ada Bible Tyndale. Ini tidak selesai, ini di abad ke-16 Masehi. Kemudian dari Tyndale ini menjadi The Great Bible, abad ke-16 Masehi. Sementara itu juga dibuat Bible dalam bahasa Yunani, namanya Textus Receptus. Ini yang menyusun namanya Erasmus. Textus Receptus disusun oleh Erasmus. Semuanya us gitu ya. Dari Textus Receptus ini dia bergabung dengan The Great Bible menjadi Bishop's Bible. Ini di abad ke-16. Dari Textus Receptus ini juga ditulis dalam bahasa Latin menjadi Geneva Bible tahun 1560. Ini ada nih Bible-nya nih. Nih, Geneva Bible. Masih dalam bahasa Latin. Nah, kemudian baru dari Bishop's Bible dan Geneva Bible ini yang menjadikan King James Version yang 1611. Nah, ini cetakan ulangnya nih. 1611. Oke. Ini sudah pakai bahasa Inggris, tapi ini pakai All English, artinya bahasa Inggris zaman dulu gitu. Ya. Huruf-hurufnya masih ada sedikit yang berbeda. Cara bacanya juga masih ada yang sedikit berbeda. Ini menggunakan bahasa Inggris kuno gitu. Nah, sedangkan yang tadi, yang dari Vulgata ini, selain menimbulkan Wycliffe dan Tyndale ini, akhirnya juga menurunkan Bible disebut dengan Duo Rhymes Bible. Ini yang dianggap sebagai kitabnya Katolik lah gitu ya.
Ini juga di abad ke-16. Nah, ini kan ada beda warna nih. Ada warna-warna ini apa nih? Orange, ada warna biru, ya. Nanti ada warna kuning nih. Ini ternyata dari ini. Jadi kalau yang orange ini dari kitab-kitab gereja barat, atau yang berdasarkan pada Vulgata, yang biru dari dokumen Bizantin, atau yang gereja timur, juga dengan Textus Receptus. Nanti ada lagi yang Alexandrian, yang disebut dengan Nestle Aland Novum Testamentum Greece. Ini yang tertua nih. Ini nanti yang juga dipakai oleh LAI nih. Nah, dari King James Version ini timbul aliran baru, namanya aliran kritik teks. Ya, aliran kritik teks. Aliran kritik teks ini menurunkan English Revised Version abad 19 di Inggris. Ini juga bergabung dengan King James menjadikan English Revised Version. Kemudian menurunkan ada lagi American Standard Version di Amerika. Ini udah masuk abad ke-20. Yang kritik teks ini, menurunkan lagi nih. Dari American Standard Version ini menurunkan Revised Standard Version tahun 1952. Ada lagi New American Standard Bible 1971. Ini juga menurunkan The Living Bible 1971 sampai ke New Living Translation. Belum lama tuh, baru 1996 tuh. Nah, dari Revised Standard Version ini, apa yang membedakan dengan King James Version ini? Bedanya apa nih Revised Standard Version sama ini? Ini Revised Standard Version nih. Beda rujukan. Kalau kita ngomong di sini ada barangnya gitu, enak kan ngomongnya kan. Di sini itu ayat-ayat yang tidak termasuk di dalam dokumen-dokumen yang paling tua, itu di dokumen-dokumen itu tidak ada. Di sini juga nggak dimasukin. Tapi kalau Bible-Bible yang tidak mengikuti yang kritik teks, itu banyak ayat-ayat yang di dokumen tertua tidak ada, kemudian ditambahkan beberapa abad sesudahnya masuk ke dalam Bible. Jadi contoh misalnya. Ini ada Bible namanya Gideon ya. Gideon ini juga diambil dari King James Version. Azan ya? Udah kita break dulu ya. Nanti kita lanjutin ya. Kita sholat asar dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillah. Jadi kita tadi sudah sampai mana tadi? RSV ya. Revised Standard Version yang alirannya itu mengikuti aliran kritik teks sehingga mereka tidak mencantumkan ayat-ayat yang tidak ada di dalam dokumen-dokumen tertua gitu ya. Artinya dokumen-dokumen yang lebih dekat kepada narasumber. Dokumen-dokumen tertua yang dianggap dekat dengan dengan narasumber itu adalah dokumen-dokumen yang dibuat kira-kira di abad ke-4 Masehi. Itu pun jarak dengan narasumber masih ratusan tahun gitu ya. Tetapi ada dokumen-dokumen yang mungkin di abad ke-10, 11, bahkan 15, 16 yang bisa dikatakan menyisipkan ayat-ayat tambahan, ya ayat-ayat yang ditambahkan belakangan gitu. Nah kalau yang kritik teks tidak memuat ayat-ayat tersebut, gitu. Itu ada di Bible-Bible yang memang menjadi studi Bible. Di situ disebutkan ayat ini tidak ada dalam dokumen ini. Ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan, gitu. Karenanya ayat ini atau bagian ini pasti tidak asli. Tulisannya pasti tidak asli. Berarti apa? Asli. Nah, kamu yang ngomong bukan saya. Kalau di dalam ilmu hadis diterima nggak? Yang begitu. Maudu ya. Jadi ayat-ayat di dalam Bible itu bisa dikatakan itu sebenarnya banyak ayat-ayat atau setara dengan hadis maudhu gitu. Sedangkan yang tidak dianggap sebagai maudhu itu pun yang nulis saja tidak diketahui siapa. Berarti kan tidak jelas perawinya. Iya, tidak jelas. Perawinya nggak tahu, sanadnya nggak tahu, gimana? Masuk kemana tuh hadisnya? Bisa mungkar karena tidak diketahui siapa yang menulis dan tidak
Kalau istilahnya kan sahih itu berarti kan sampai kepada Rasulullah. Kalau ini yang nulis siapa aja nggak tahu gitu. Datang dari siapa aja nggak tahu gitu. Nama-nama itu adalah nama-nama yang diatributkan. Gitu. Diatributkan artinya apa? Disematkan. Dan belum tentu benar. Dan belum tentu benar. Sebagian sudah dipastikan bahwa ayat ini pasti tidak asli. Oke. Ya, kita lanjut ke versi yang Bible tadi. Jadi tadi kalau yang dari American Standard Version menurunkan Revised Standard Version 1952. Kemudian ada New American Standard Bible 1971, ada The Living Bible 1971. Yang The Living Bible ini menurunkan New Living Translation 96. Kalau yang RSV Revised Standard Version menurunkan New Revised Standard Version, sudah di-revise aja, di-revise lagi gitu. Ya. Terus menurunkan lagi New RSV Updated Edition. Jadi sudah revisi, yang revisi direvisi lagi, yang revisi kedua diupdate lagi gitu. Ya sebenarnya direvisi lagi sebenarnya, cuma disebutnya diupdate gitu ya. Ini yang di 2021, baru aja berarti 2 tahun yang lalu tuh ya. Dari RSV ini juga menurunkan English Standard Version 2001. Nah, saya sengaja nggak baca yang sebelah kiri dulu, kita ke kanan dulu nih. Oke, jadi dari kritik teks, selain tadi menurunkan English Revised Version yang juga bersama dengan King James Version, kritik teks juga menurunkan New International Version. Nah, New International Version itu ini. Ini dianggap sebagai Bible yang terjemahan bahasa Inggrisnya paling bagus gitu. Penerjemahannya gitu ya. Mana saya punya nih NIV? Oh ini. Nih, New International Version. Ini yang dianggap penerjemahannya paling bagus ya. Kalau yang King James Version itu memang masih menggunakan Old English atau bahasa Inggris kuno gitu. Kalau yang New International Version ini sudah menggunakan English modern. Ya. Selain itu juga yang kritik teks menurunkan New American Bible 1978. NAB ya singkatannya. NAB juga menurunkan lagi Revised. Jadi NAB Revised Edition. Nih. Disingkatnya NABRE. New American Bible itu ini nih. New American Bible. Punya saya. Di sini ada note-nya, footnote-nya. Misalnya ada ayat-ayat yang dianggap kontroversi, mereka tulis footnote-nya. Contoh yang paling jelas di sini. Doktrin yang paling sering dipakai oleh kekristenan untuk keilahian Yesus itu kan diambil dari John 1:1, Yohanes 1:1 ya, kalian nanti bisa buka. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God gitu. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Penggunaan kata Allahnya di luar cerita nih ya, itu juga bermasalah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu dikonotasikan Yesus, Yesus adalah Allah di sini gitu. Ini adalah ayat yang disebut sebagai boleh dibilang proof text bahwa ini Yesus tuh Allah gitu. Kata Allahnya nanti kita bicarakan lain waktu ya. Ayat ini sampai ayat 18 dikatakan di sini apa? Ini sebenarnya adalah Hellenistic philosophy. Ini ada tulisannya nih, Hellenistic philosophy nih. Kelihatannya kecil banget sih. Ini harus pakai kaca pembesar nih kalau baca nih. Di footnote-nya ya. Ini diakuin sendiri oleh New American Bible yang merupakan ini aliran kritik teks gitu. Kalau begini maksudnya apa jadi? Kalau ada Hellenistic philosophy? Ya berarti nggak murni dari Tuhan. Tidak murni dari Tuhan. Ya, tidak. Nah. Bahkan Jadi ada pengaruh filosofi Hellenistik di dalam ayat-ayat ini. Ini yang disebut Platonisme. Platonisme. Tahu Plato kan? Tahu kan? Plato diteruskan oleh muridnya Philo gitulah, pengikutnya gitu. Philo juga punya tulisan-tulisan mengenai filosofi gitu kan. Itu juga pakai di sini. Kata logos itu di sini kan bahasa Yunani kan pakai logos. Philo juga pakai kata logos. Philo juga menggunakan kata kurios gitu.
pemahaman kurios oleh Philo dipakai ke dalam sini. Jadi setiap kata kurios yang dipakai untuk Yesus itu langsung diterjemahkan menjadi Tuhan gitu oleh Kristen. Tetapi kalau kata yang sama kurios untuk Pilatus misalnya Tuhan, untuk Paulus Tuhan, untuk Filipi Tuhan. Tapi kalau untuk Yesus langsung Tuhan gitu. Bedanya di situ ya. Jadi boleh dikatakan ini adalah sebenarnya ajaran Platonisme dari pengaruh Helenisme filosofi. Ada yang mengakui nggak Bapak Gereja? Ada. Namanya Santo Augustin. Santo Augustin menulis di dalam bukunya yang berjudul apa nih? Mana nih? Ada di sini, sebentar. Mana ya? Nah ini. Oh, ke depan mata susah benar nyarinya. Confessions of Saint Augustine. Di sini dia mengatakan bahwa banyak buku-buku Platonisme yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sehingga dengan tujuan yang sama itu kalimat-kalimat seperti in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu ya berasal dari Platonisme gitu. Oke, ini bukunya nih, The Confession of Saint Augustine. Tidak dipungkiri sama dia. Oke. Nah, tadi yang dari NAB yang Revised Edition, yang golongan kritik teks juga menimbulkan Bible yang namanya Holman Christian Standard Bible 2004, menurunkan lagi Christian Standard Bible 2017. Nah, yang tadi saya belum baca tuh yang ini. Ada yang dari King James ya, itu menurunkan New King James Version. Ini ada revisi juga berarti ya. Terus di luar daripada yang aliran tengah ini, itu ada JPS Tanakh. JPS Tanakh itu artinya terjemahan Tanakh, ya. Ini Bible-nya Yahudi nih. Kalau ini khusus Bible-nya Yahudi, Tanakh aja, tidak ada perjanjian barunya. JPS Tanakh. Saya punya di sini nih. Nih. JPS Tanakh. Ini diterjemahkan langsung dari Bible-nya orang Yahudi yang berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris. Ada lapas. Penerjemahannya sama nggak dengan yang ini Bible-nya orang Kristen? Banyak beda, banyak berbeda. Contoh misalnya, kalau di Bible-nya orang Yahudi, kalau dibilang ruah gitu ya, ruah itu artinya bisa kata roh, bisa kata angin, bisa kata kuasa, bisa kata kehadiran. Sama Kristen diterjemahkan menjadi spirit, roh. Jadi yang disebut dengan Tuhan itu bentuknya roh gitu. Ya. Bentar. Nah ini, Spirit of God. Jadi roh Tuhan gitu. Ya. Tapi kalau di sini diterjemahnya menjadi apa? Divine presence. Artinya apa? Kehadiran ilahi. Kira-kira sama nggak? Kehadiran ilahi dengan roh Beda. Tuhan kira-kira sama nggak? Beda. Bedanya apa? Bisa jelasin nggak? Kalau kehadiran itu kan kejadiannya. Kalau roh itu kan wujud dari Tuhan. Tuhan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala roh bukan? Allah beda dari yang lain. Roh itu kan makhluk. Ciptaan bukan? Roh ciptaan. Ciptaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala roh bukan? Bukan. Kalau Tuhan yang disebut dalam Kristen itu atau mereka sebut Allah itu roh. Roh Allah gitu tulisannya. Nanti sebentar. Kalau di sini nah, kalau di sini diterjemahkan wind from God, angin. Nah, ya.
Kalau yang di tanah ini diterjemahkan menjadi divine presence, kehadiran ilahi. Nah ini. Divine presence, kehadiran ilahi. Tapi kalau yang di Bible-nya orang Kristen, di Kejadian, Spirit of God gitu. Ya, berbeda ya. Itulah kenapa karena Kristen memahami bahwa Tuhan itu roh, makanya akhirnya di Perjanjian Baru jadi timbul Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu ya roh Tuhan itu gitu. Padahal kalau kita mau secara kritis sedikit, yang saya bacain bahasa Indonesia aja biar nggak bingung. Kalau kita mau kritis sedikit, kata-katanya itu begini. Ini dari Kejadian 1 nih ya. Pada mulanya Allah menciptakan, ini pakai kata Allah ya, menciptakan langit dan bumi. Jadi ada siapa? Allah. Ya, ada Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta dan roh Allah. Jadi pertama ada Allah. Ini ada roh Allah. Berarti dua entitas berbeda. Ya kan? Kalau sederhana aja. Kan begitu kan? Ada Allah, ada roh Allah. Gimana? Yang kita pahami roh itu kan ada di dalam jasad manusia ya. Kalau ini yang sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, ada Allah, ada roh Allah. Gimana? Dua entitas yang berbeda. Nah, Yang satunya ciptaan. mereka kan bilang ya itu sama, itu satu. Gitu. Kalau satu kenapa yang awal nggak disebut roh Allah sekalian gitu ya? Iya, Ada Allah, ada roh Allah. Gitu. Maksud saya gitu. Ya Allah gitu. Nah. Sedangkan di dalam Bible juga banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa iblis juga roh. Ya? Allah itu roh, iblis juga roh. Sebanding. Apakah Allah itu serupa dengan iblis? Sama-sama roh. Maksud saya serupa dalam arti sama-sama rohnya gitu ya. Saya nggak menceritakan sifatnya enggak. Ya. Tapi sama-sama roh. Kalau sama-sama roh kan berarti serupa. Terlepas dari sifatnya baik atau jahat nih, saya nggak ngomong situ. Berarti jadi membingungkan mana yang menciptakan, mana yang menciptakan. Nah, gitu. Kalau kita jelas, roh itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Jadi Allahnya itu roh bukan? Gitu? Bukan. Apa? Iya. Disebut kita sebut apa? Zat. Zat ya zat. Pakai D nggak? Tulisannya pakai D nggak? Zatnya. Zat. Zat pakai T. Pakai D nggak? Jangan sampai nggak pakai D ya. Kalau nggak pakai D, zat ZAT, ZAT itu adalah materi. Bahasa Inggrisnya matter atau substance. Kalau namanya materi bisa berupa cair, zat, cair, gas atau padat. Kalau ZAT, tapi Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat pakai D. Artinya apa zat? Zat Allah. Artinya apa? Perwujudan Allah, berarti Allah itu wujud. Tapi Ya, apa wujudnya apa? ada, artinya ada. Diri Allah. Hah? Zat Allah. Eksistensi Iya. atau essence Esensi. atau person pribadi. Bukan zat ya. Kalau zat nanti cair, padat atau gas gitu. Ya. Bible yang lama itu ada yang menggunakan kata Allah sebagai zat, ZAT, nggak pakai D. Itu ada di terjemahan lama. Masih ada nggak ya? Malah. Sebentar. Ya ini mungkin ketidaktahuan penerjemah, kita nggak tahu ya. Kurangan diksi. Yang sekarang dirubah, tapi yang zaman dulu masih pakai ZAT. Nah nih, ayat 3 nih. Coba bacain. Ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Dialah cahaya kemuliaan Allah
perwujudan yang sempurna dari zat Allah. Z pakai D nggak? ZAT. ZAT. Kalau ZAT, tadi kan saya bilang apa? Materi Materi. atau meter atau substance, berbentuk cair, gas atau padat. Nah kalau ini nggak pakai D kan? Zat kan? Nah berarti itu cair, padat atau gas gitu. Tergantung kalau di wujudnya. Ini cuma nanya doang. Jadi ada bedanya ya, zat tanpa D dengan zat pakai D. Oke, kalau zat pakai D itu pribadi atau esensi, essence. Tapi kalau zat nggak pakai D, materi atau substance, berbentuk cair, padat atau gas. Oke. Nah, terus yang JPS tadi di apa namanya ada perubahan lagi namanya new JPS tanah. Itu ya perbedaan penerjemahannya aja. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Tampilin dulu yang tadi. Ri, tampil Ri. Oh, ya. Ini cukup. Terkait dengan itu kan setelah Vulgata yang abad keempat sebelum Masehi, tiba-tiba di abad belasan itu kan, kok tiba-tiba muncul yang semacam itu? Kenapa terlambat sekali gitu adanya versi Lama. Bible yang semacam itu? Ya, dalam jarak itu, dalam masa itu mereka menggunakan yang bahasa Latin. Oh. Bahasa Latin atau yang bahasa Yunani gitu. Berarti otomatis ketika ada revisi-revisi itu tidak mungkin tidak terjadi perubahan dong? Iya Dengan lah. pencampuran-pencampuran semacam itu. Iya. Bahkan ada yang tidak selesai tuh. Tindel nggak selesai. Jadi yang menerbitkan Bible dengan versinya masing-masing itu belum tentu diakui oleh kelompok yang lain gitu. Nanti ada juga yang dibakar. Ada juga yang dibakar, yang Tindel itu dibakar. Gitu. Jadi kalau dia mengatakan kenapa sahabat Utsman bin Affan membakar Quran-Quran yang lain, tinggal balikan aja. Kenapa yang Tindel dibakar gitu? Pasti kan ada latar belakangnya, ada tujuannya. Ya. Nanti habis ini saya tutup dengan alur bagaimana Bible yang bahasa Inggris. Ini kan bahasa Inggris nih semua. Yang ke bawah ini kan semua bahasa Inggris nih. Bagaimana yang bahasa Inggris ini tersusun gitu. Tersusun menjadi Ya maksudnya dari bahasa Latin atau Yunani, Latin, terus kemudian ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa Yunani, ada yang bahasa Inggris, baru menjadi King James Version itu. sampai ke bahasa Indonesia dibahas ya? Enggak. Yang bahasa Indonesia kan Yang dipakai sama tim penerjemah yang di Indonesia Ustaz, itu yang mana? Nanti. Karena kan melihat yang semacam itu otomatis nanti. Nah tadi kan saya nih di sini kan ada Nestle Aland Novum Testamentum Grace kan. Ini yang dipakai Indonesia untuk perjanjian barunya. Oke. Nanti ya nanti saya kasih tahu sekalian namanya KJV. KJV dari mana? Yang bahasa Indonesia dari mana? ya sih, jadi sedikit apa sih cringe bagi kita yang orang Islam yang udah biasa dengan otentik kalimat-kalimat Al-Qur'an kita, tiba-tiba melihat kitab agama yang lain tidak seperti kita gitu, jadi kayak aneh sekali rasanya dan Kenapa? membingungkan. Ya kalau bingung itu namanya DL. DM. Berarti apalagi Namanya mereka kita lagi belajar, ya kita terima aja dulu, kita pahami latar belakangnya, terus kita harus bisa membandingkan dan membedakan dengan yang kita imani gitu. ya makanya jadi terkadang kasihan gitu kok kitabnya sampai segitunya. Kasihan katanya. Yes. Karena sampai segitunya gitu. Ya, paham. Berapa? Kan dia juga teman kita, saudara kita. Saudara kita, iya. Jangan gitu. Nanya kok. Ya, bentar. Itu kan tadi yang disebutkan yang JPS tanah itu kan di bawahnya American New Version. Nah, itu Enggak, sebenarnya ini juga saya juga ragu-ragu nih mau ditaruh di sini atau bukan gitu. Tapi ini saya hanya menampilkan ini untuk informasi aja. oh berarti Sebenarnya ini bukan bagian dari kekristenan gitu. Ini bukan bagian Kristen sebenarnya. Cuman ya buat tambahan informasi aja. berarti itu yang JPS tanah itu kan bisa dibilang perjanjian lama berarti kok ya. Ya, cuman perjanjian lama dan itu punya Yahudi. Berarti Bukan punya itu Kristen. JPS tanah itu memang awalnya ketika jadi JPS tanah itu memang awalnya dari betul-betul perjanjian lama atau perjanjian lama yang dipisahkan dari Bible yang dipakai Kristen. Enggak, dari ini tanah. Oh, memang berarti emang Iya.
Ibrani. Oh, berarti langsung dari situnya. Hmm. Berarti belum ada campur. Kalau yang perjanjian lama bukan dari sini, tapi dari sini diterjemahinnya. Hmm. Gitu. Nanti di abad ke-10 tadi kan kita lihat ada Masoretic kan, Ya. yang di slide apa bagian sebelumnya kan. Hmm. Yang King James Version perjanjian lamanya dari Masoretic Hmm. dan Septuaginta gitu. Apokrifanya dari Septuaginta. Perjanjian lamanya dari Masoretic, apokrifanya dari Septuaginta, perjanjian barunya dari kalau nggak salah Textus Receptus kalau nggak salah. Textus Receptus kan udah abad keberapa tuh? Hanya kira-kira 100 tahun sebelum King James Version. Ya. Jadi kalau yang KJV menerjemahkan perjanjian lama dari Masoretic. Masoretic itu tadi yang di abad ke-10 ya. Yang ini nih. Bentar. Nah ini. Ini Masoretic nih tuh. Ini abad ke-10 Masehi. Perjanjian lamanya KJV menerjemahkan dari sini. Oke. Terus kalau yang apokrifanya itu diterjemahkan dari Septuaginta. Yang perjanjian barunya tutup dulu ini. Perjanjian barunya diterjemahkan dari Textus Receptus. Gitu. Oke, kalau yang LAI menerjemahkan dari PL-nya dari Biblia Hebraika, PB-nya dari yang ini Novum Testamentum ini. Yang ini nih. Yang kuning ini, Alexandrian ini. Gitu. Beda kan sumbernya kan? Makanya banyak terjadi perbedaan terjemahan setelah kita sama-sama baca. Mau bukti? Tapi dari itu juga tadi udah kelihatan sih. Yang mana? Pasti bakalan banyak versi ke depan. Enggak, nih kita lihat bukti aja, bukti. Kan yang belajar kan bukan cuma kita di sini. Iya. Masuk aja ngapain izin? Mau ngajak-ngajak maksudnya. Biasanya yang lama mana sih? Coba yang punya Bible, buka. Lukas 4. Ini kita lihat perjanjian baru nih, bedanya nih. Kupikir kita Enggak urutan. Lukas 4. Lukas 4 ayat 44, baca. 4 dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Gimana? Di Yudea. Kamu baca ayat 44. Ini tadi yang ini ya. Ayat 44. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Gimana? Galilee. Galilea. Tadi bilang apa? Yudea. Galilea Yudea itu jaraknya berapa kilo tau nggak? 70 mil. 70 mil itu kira-kira 113 km. Nah pertanyaan kan kita boleh nanya dong, yang salah yang mana gitu? Galilea, Yudea gitu. Harusnya yang salah itu dong. Kan dia nerjemah yang ini. Ini juga terjemahan, ini juga terjemahan. Oh iya. Dua-duanya terjemahan. tunduk saja. Sini. Gimana apanya mau ditunjukin? Ini perjanjian baru ya? Bukan perjanjian lama. Di Dua Tawarikh kalau nggak salah. Dua Tawarikh. Malah buka laptop, bukan buka di Bible. Sini saya buka sih. Ribet Wah, itu masih. ribet banget. Alhamdulillah belum jadi Kristen. Alhamdulillah belum pernah jadi kafir gitu ya. Dua Tawarikh 36. Nih. 36 ayat 9. 36 ayat 9. Pakai mic, baca. Yohyakin
berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nih, baca. Ayat yang sama, Ayat berapa tadi? 36 ayat 9. 36. Ini ya. Ini apa ini? Apa ini? Johacin? Johacin? Udah tuh baca aja apa adanya lah. Ya. Yo yakin. Yeah, Joachim was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 3 months and 10 days, and he did evil in the sight of the Lord. Umur berapa? Jadi raja? Jadi raja 18 tahun. Itu berapa tahun? 8 years old. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun apa 18 tahun? Di sini 8 years old. Tuh itu 8 years old, ini 18 tahun. Gimana yang ini dong? Kita tanya, yang salah yang mana gitu. Kan nggak mungkin dua-duanya bener. Jauh lagi 10 tahun. Bener kan? Nggak mungkin dua-duanya bener kan? Pasti ada yang salah kan? Ya. Kita cuma nanya yang salah yang mana gitu. Ya kan? Di sini memerintah berapa bulan? Berapa tahun? 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari itu sama ya? Iya. Oh kalau yang itu ada lagi nanti beda lagi. Ya, tapi dari situ aja kan. Ya, 3 months and 10 days. Nah, beda kan? Ini 18 tahun, itu 8 tahun. 8 tahun. Karena menerjemahkan dari sumber yang berbeda, terjadi hal-hal seperti ini. Jadi, yang salah yang mana gitu? Apakah bisa disebut dua-duanya ini firman Tuhan gitu? Kalaupun mereka yakin ini firman Tuhan, ya kita tinggal tanya yang bukan firman Tuhan yang mana gitu. Karena yang satu 18 tahun, satu 8 tahun. Kan gitu. Bingung sendiri mereka. Bukti, dan itu masih banyak contoh-contoh yang lain masih banyak. Oke? Nah, sekarang kita selesaikan dulu nih dengan yang ini. Nah. Tolong, Ri. Nah, ini. Sejarah penerjemahan Bible bahasa Inggris nih ya. Ini ada bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Jerman, bahasa Inggris tuh. Ini dimulai dari abad keempat Masehi, bahasa Latin ya, disebut tadi Latin Vulgata kan, Latin Vulgate. Di kira-kira 1382, ini dari Latin Vulgata menjadi Wycliffe Bible, ya. Kemudian kira-kira di 1530 menjadi Tyndale Pentateuch. Kemudian kira-kira 1535 juga juga diambil dari Tyndale ini menjadi Coverdale Bible. Ini juga ada masukan dari Latin Pas Ninus Bible 1528. Ini menjadi Coverdale Bible. Kemudian dari Coverdale Bible ini juga menurunkan The Great Bible, yang ini juga dari Vulgata. Jadi Vulgata diterjemahkan menjadi The Great Bible, yang Coverdale juga mempengaruhi The Great Bible. The Great Bible juga mendapat masukan dari Munsters Latin. Oke. Kemudian yang dari Vulgata itu juga menimbulkan Duo Rhymes Bible. Ya, tadi kan kita udah lihat kan, ada kan? 1582. Kemudian yang dari bahasa Yunani yang disusun oleh Erasmus, yaitu Textus Receptus, tadi kan ada kan? Dia menerbitkan 3 kali. 1519 ini edisi 2, yang 1522 edisi yang ketiga. Dari Erasmus ini dipakai oleh Martin Luther. Ini dalam bahasa Jerman, tuh, ya. Martin Luther diterjemahkan menjadi Tyndale, Perjanjian Baru, tapi hanya Perjanjian Baru. Tadi di atas kan ada Tyndale nih. Ini kan Tyndale nih, tapi ini hanya Pentateuch saja. Pentateuch yang 5, ya 5 kata Musa. Kalau yang Tyndale di sini yang dari Martin Luther ini hanya Perjanjian Baru saja, 1526. Kemudian dari atas tadi nih kita lihat dari Tyndale ini selain ke Coverdale kan juga dipakai oleh Matthew Bible 1537. Nah ini bahasa Inggris nih kalau ini. Tadi yang apa tadi ya? Ini Coverdale juga mendapat masukan dari yang bahasa Jerman Zurich Bible. Jadi ini saling mempengaruhi, saling menerjemahkan.
Terus tadi yang dari Erasmus ini, selain di edisi ketiga, sebagian masuk ke dalam Tindel Perjanjian Baru juga, sebagian juga masuk ke dalam sini nih, Geneva Bible, yang ini. Oke. Geneva Bible ini juga dipengaruhi nih yang garis biru ini dari Perjanjian Baru bahasa Yunani atau Latin, juga dari Perjanjian Baru Stefanus, juga dari Erasmus yang edisi 3 ini. Ini ke bawah ini menjadi Geneva Bible, ditambah Perjanjian Baru bahasa Yunani, ditambah Perjanjian Baru Stefanus. Oke. Yang Matthew Bible ini tadi selain dari mana tadi? Dari Tindel yang Pentateuch, juga dari Tindel ini yang Perjanjian Baru juga masuk dalam Matthew Bible. Juga dari atasnya apa nih? Coverdale Bible. Itu ya, saling mempengaruhi. Dari Tindel ini juga pengaruh ke Geneva Bible. Selain itu juga yang Tindel ini masuk dalam Bishop's Bible. Yang Geneva Bible mempengaruhi Bishop, juga mempengaruhi King James Bible. Oke. Jadi yang Tindel, Geneva, Bishops ini yang menjadikan King James Bible. Bishopsnya tadi dari atas ini siapa? Dari The Great Bible. Ini kira-kira nih sejarah atau skema penerjemahan ke bahasa Inggris. Asalnya dari Bible yang mana gitu. Oke. Tuh jelas ya. Ada pertanyaan? Itu yang mempengaruhi maksudnya mempengaruhi dalam arti apakah ngambil mencomot-comot sebagian Menerjemahkan. Oh. Menerjemahkan. Dari Latin diterjemahkan ke bahasa apa? Ada yang menulis bahasa Yunani, ada yang menulis bahasa Jerman, sampai ke dalam bahasa Inggrisnya. Itu kan beda-beda, berarti nanti pasti ada perubahan di antara yang penterjemahan-penterjemahan. Iya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Pembahasan Allah berarti nggak sekarang? Mau sekarang boleh. Jam berapa? Udah berapa menit, Rik? Oh, iya. Udah jam 4 kurang 5. 4 kurang 5. Banyak. Rik, berapa menit, Rik? Nggak total dari awal. 20 menit ya, cukup lah ya. Kita bahas sebentar ya. Kata yang dengan tulisan ALLAH, kita membacanya Allah. Mereka membacanya Allah. Ya, sesuai dengan tulisannya. Bermula dari kita skip dulu akidah kita mengenai Islam ya. Tetapi kalau dari sini Yahudi itu mereka mengenal ada 7 nama Tuhan. 7 nama Tuhan. Eloah, Elohai, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He. Pernah dengar? Yahweh itu ya. Dengarnya Yahweh ya. Iya. Tulisan aslinya Yod He Vav He. Hurufnya. Iya. Huruf itu disebut tetragrammaton. Tetra tadi berapa? 4 kan? 4 huruf suci. Ya, Yod He Vav He atau tetragrammaton, yang terakhir baru Zevaot. Jadi orang Yahudi mengenal 7 nama ini. Eloh sama sama Allah mirip nggak? Mirip kan? Elohim, kalau ada im itu artinya pengagungan. Elohim itu artinya bisa untuk Tuhan palsu, bisa untuk Tuhan asli. Ya, telan dulu aja, telan dulu. Jadi kalau minum obat telan dulu gitu ya. Elohim itu bisa kata ganti untuk Tuhan asli, juga bisa dipakai untuk Tuhan palsu, dewa-dewa gitu loh. Tapi kalau kata dasarnya Eloh sama Allah kan mirip kan? Ini hanya masalah bahasa Semitik, yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Nah, di dalam Bible-nya orang Yahudi, kata yang tadi Yod He Vav He itu 4 huruf suci itu dianggap sebagai nama yang paling suci. Orang Yahudi tidak boleh menyebut Yod He Vav He atau Yahweh atau Yehova atau apapun selain dengan menggunakan kata Adonai atau Hashem. Adonai dalam bahasa Arab itu Rob, ya, Tuhan. Kalau Hashem itu artinya ism atau ismu, nama itu gitu.
Jadi 4 huruf itu, nama itu nggak boleh disebutkan, kita ganti dengan nama itu gitu. Nama itu bahasa Ibrani Hashem, oke, atau Adonai. Nah, orang Yahudi menerjemahkan Torah ini, khususnya yang Torah yang Pentateuch yang 5 kitab Musa, ke dalam bahasa Arab. Kata yang tadi 4 itu ke dalam bahasa Arab menjadi Allah. Sama nggak? Iya. Mereka menyetarakan 4 huruf tadi menjadi kata Allah di dalam bahasa Arab. Berarti orang Yahudi memahami bahwa yang disebut dengan tetragrammaton itu sama dengan Allah dalam bahasa Arab. Paham ya? Terus Kristen Arab memahami kata Allah itu sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ada buktinya nggak? Ada. Nih. Ada yang lulusan pesantren? Pasti tahu ini dong. Nah, tahu Munjid. Tahu Munjid ya? Kalau tahu Munjid, silakan dibaca nih, yang saya garis merah bawah nih. Al-ilah jamak Al-ilah jamak alihah al-ma'bud mutlaqan. Allah ismuz zati al-wajib al-mawjud al-wujud. Nah, terjemahin. Ilah Dari Allah, ismu itu aja, ismu apa? Allah ismuz zatin al-wajib al-wujud. Allah adalah nama zat yang wujud, Yang ada yang ada dan maha ada. dan maha ada. Ismu apa? Isim, nama dari Nama. zat. Nah, berarti nama kan? Nama pribadi kan? Allah kan berarti kan? Ini yang menulis pendeta Louis Makluf namanya. Frater Louis Makluf, orang Katolik. Yang nulis kamus, yang menyusun kamus ini. Berarti sesuai dengan akidahnya dia, keyakinannya dia. Ya, jadi Kristen Arab memahami kata Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Tuhannya yang mana? Tuhan yang Maha Esa dong. Ya, mereka kalau bilang apa namanya? Tuhan yang Maha Esa maksudnya. Terus ada juga, kalau nggak salah saya punya apa nggak ya? Oh nggak ada, saya nggak ada. Ada sebuah Bible bahasa Arab, namanya Alkitab Muqaddas. Itu di situ juga menyebutkan kata Allah itu sebagai nama. Pengertiannya dalam ayat-ayat itu sebagai nama. Tetapi kalau di Kristen Indonesia, yang apa namanya, LAI, itu menggunakan kata Allah itu tidak konsisten gitu. Sebagian besar menggunakan sebagai sebutan umum atau title. Contoh Presiden Jokowi. Yang nama orang yang mana? Jokowi. Yang presiden apa? Gelar atau title atau sebutan umum. Begitu juga kata Allah di dalam Bible-nya orang Kristen. Kata Allah itu dipakai sebagai gelar, bukan sebagai nama. Ya. Kira-kira dari sekitar 6.000 sekian kata Allah dalam Bible, hampir semuanya dipakai sebagai gelar, bukan nama. Tapi kira-kira ada 290 sebagai nama. Itu pun hanya karena ada perubahan atau transliterasi dari kata apa namanya, Yod-Heh-Vav-Heh itu menjadi Elohim gitu. Makanya mereka mau nggak mau menerjemahkan Elohim karena di depannya sudah ada kata Adonai. Nggak mungkin mereka menerjemahkan Tuhan gitu kan. Yeah. Jadi mereka menerjemahkannya Tuhan Allah, cuman Allahnya pakai huruf besar semua gitu. Kan nggak mungkin mereka menulis Tuhan. Yeah. Mereka harus menggunakan kata Allah. Nah, sekarang KBBI bisa buka Google? Ada yang bisa buka Google? Coba cek KBBI itu kata Allah tuh definisinya apa gitu. Atau nanti cek lah. Saya kasih tahu aja. Udah. Di Tulis. dalam- tapi ini Wikipedia ini artikel KBBI.web.id kalau nggak salah. Kata Allah tuh apa definisinya?
Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, Ya. pencipta alam semesta yang maha sempurna. Diulang. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Perhatikan, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan sang pencipta kan? Iya. Dalam bahasa Arab. Jadi Allah itu nama diri bukan? Nama diri. Itu KBBI ya yang ngomong ya? Ya. Undang-Undang 1945. Pembukanya, ada ingat nggak? Dengan nama Allah yang dengan nama Allah yang maha kuasa. Berarti Allah di situ apa? Nama diri atau gelar? Nama diri. Nama diri. Yahudi Arab. Yahudi menerjemahkan kata yang tadi tetragrammaton ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Kristen Arab, Munjid, Ismu, ya kan? Ismu al-Zat, al-Wujud, al-Wajib. Kemudian KBBI, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Undang-Undang 1945, atas rahmat, atas berkat rahmat Allah. Nama juga kan? LAI, gelar semua nih. Yang nama cuma 290, itu pun karena transliterasi. Jadi, ribuan kata Allah di dalam Bible Kristen menjadi gelar, bukan menjadi nama. Yahudi Arab, Kristen Arab, KBBI, Undang-Undang 1945, LAI, TB. Kira-kira yang salah yang mana? Ya, pendirian. 4 lawan 1 gitu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Jadi, kata Allah yang ada di dalam Bible ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tidak sesuai dengan KBBI, tidak sesuai dengan atau tidak sama dengan Kristen Arab. Tidak sesuai, tidak sama dengan Yahudi juga. Yahudi tahu kata Yotevave itu setara dengan Allah. Kristen Arab juga tahu nama daripada Al-Zat. KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab. Undang-Undang 1945 atas berkat rahmat Allah, nama juga. Sekarang kalau memang kata Allah itu adalah gelar menurut Kristen Indonesia, Pancasila ketuhanan yang maha esa. Kenapa bukan kealahan yang maha esa gitu? Iya nggak? Iya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi kalau kita mendengar ada kata Allah di dalam Bible-nya orang Kristen, kita harus tahu mereka menggunakan kata itu salah satunya adalah ada misi, ada agenda. Ngapain? Terlihat ya mempengaruhi Islam. Ada misi penginjilan kepada orang Islam. Ya. Cukup ya? Ada yang nggak jelas? Jelas ya? Tadi kan saya sebutin ya, Yahudi, Kristen Arab, KBBI, Undang-Undang 1945. 4 ini semuanya menganggap kata Allah adalah nama pribadi, nama diri. Kalau yang di LAI menjadi nama gelar atau nama jenis, gitu ya. 4 lawan 1 lah. Kira-kira yang salah yang mana gitu aja. Kalau gua nggak suka nanya yang bener yang mana, yang salah yang mana gitu. Karena nggak ada yang benar. Oh enggak, kalau yang masalah kata Allah ini kan 4-1 gitu. Ya, Yang salah yang mana kira-kira gitu. udah kelihatan. Ada lagi? Banyak yang tadi Apa? yang Bible itu kan, tentang distorsi perubahan Bible itu. Hmm. Nah, apa pernah dengar alasan kenapa Bible itu terus direvisi sampai sekarang, sampai yang tadi dilihat terakhir 2021 kan? Nah, apa ada alasan jelas ya dari mereka itu? Kenapa harus ada perubahan? Ya, yang jelas gini, kalau yang namanya penerjemahan itu kan pilihan kata-kata dari si penerjemah. Pilihan kata-kata dari si penerjemah ini tidak bisa 100% mewakili apa yang dimaksud di dalam teks asli. Begitu juga Quran. Iya. Apakah penerjemahan Quran ke dalam bahasa Indonesia udah sempurna? Tidak. Belum. Ya, belum lah, karena yang namanya pemilihan atau pilihan kata-kata dari si penerjemah ini kan berdasarkan apa yang penerjemah ketahuin. Iya. Belum tentu penerjemah yang lain punya pilihan kata-kata yang sama gitu kan. Jadi yang namanya penerjemahan ya otomatis karena tidak bisa 100% ya setiap periode mereka perbaiki gitu loh. Jadi karena Tapi masalahnya
Versi ini menerjemahkan dari sumber ini. Versi ini menerjemahkan dari sumber ini. Jadi tetap ada perbedaan karena sumbernya yang diterjemahkan juga berbeda. Gitu. Ya. Dan selanjutnya terjemahan diterjemahin lagi. Ya, terjemahan bisa diterjemahkan lagi. Tadi kan udah saya kasih contoh kan, di perjanjian lama ada beda, di perjanjian baru ada beda. Ya, Ustaz, ya. Paus kan mempunyai otoritas tertinggi di dalam Katolik. Apa? Paus Ah, mempunyai otoritas tertinggi di dalam agama Katolik. Apakah Paus itu tidak mengambil kebijakan tersendiri atau dekretnya sendiri untuk menentukan satu Alkitab itu sebagai rujukan dia pertama? Artinya nggak kayak tadi, yang ini diterjemahkan dari yang ini direvisi dari yang lain. Atau Paus itu, apakah Paus tidak mengambil satu Alkitab sebagai terjemahan untuk saat ini? ya kalau yang dipakai oleh Katolik sekarang ya sudah disetujui dengan titahnya Paus. Sudah. Kitabnya yang dipakai oleh Katolik itu adalah kitab yang berjumlah 73 kitab. Beda 7 sama yang Protestan. Apa aja yang 7? Yang 7 itu disebut Deuterokanonika. Atau mereka sebut apokrifa gitu loh. 73 kitabnya Katolik itu sudah fix punya Katolik. Yang Protestan membuang yang 7 menjadi tinggal 66. Yang Ortodoks 78, yang Ethiopia 81. Kan kita udah belajar minggu kemarin kan? Ya, ada Ortodoks, ada Katolik, bahwa ada Protestan. Begitu. Ini saling pecah, diprotes, jumlah kitab juga beda-beda. Ya, begitu keadaannya. Ya, ada lagi? Yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Ya, cukup ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari sejarah Bible-nya Yahudi dan Kristen, juga beberapa versi Bible. Paling tidak ini adalah dasar-dasar daripada Kristologi. Ya. Kalau kita nggak tahu sejarahnya Israel, Bani Israel, kita tidak tahu sejarahnya Kristen, terbentuknya bagaimana, kita tidak tahu kitabnya bagaimana, berasal dari mana, susah nanti kita kalau belajar Kristologi. Ini kita dasar nih, kita harus tahu persis nih. Nanti setelah ini, minggu depan baru kita belajar konsep ketuhanannya. Oke, konsep ketuhanan Kristen, dari mana asalnya, sama nggak dengan Yahudi, bedanya apa dengan Islam, gitu. Nanti kita harus tahu semuanya. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.